Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MGP Gacor. Para pecinta kecepatan dan drama lintasan, hari ini kita akan menyelami sebuah saga yang bukan hanya mengukir sejarah di aspal sirkuit, tetapi juga terus bergemuruh di jagat maya. Ini adalah kisah tentang dua legenda, dua generasi, dan satu perseteruan abadi yang hingga kini masih terasa bahkan di setiap sudut media sosial. Kita akan berbicara tentang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Jika Anda sering menjelajah Instagram, khususnya halaman The Doctor, Anda mungkin menyadari fenomena yang aneh. Kolom komentarnya seringkali dibanjiri nama Marc Marquez, lengkap dengan gif dan emoji yang merayakan kemenangannya. Ini bukan cuma satu postingan, tapi pola yang berulang. Mengapa netizen seolah tak henti-hentinya merujak Rossi dengan nama sang rival? Mengapa perseteruan ini begitu membekas hingga kini? Mari kita bedah tuntas. Dua ikon, dua era, siapa Valentino Rossi dan Marc Marquez? Untuk memahami kedalaman konflik ini, kita perlu mengenal kedua figur sentralnya. Valentino Rossi lahir di Urbino, Italia pada 16 Februari 1979. Ia memulai karir Grand Prix-nya pada tahun 1996. Dan sejak saat itu, ia bukan hanya menjadi pembalap, tapi sebuah fenomena. Dikenal sebagai The Doctor karena kemampuannya menganalisis balapan dengan presisi layaknya seorang dokter bedah. Rossi adalah magnet bagi jutaan penggemar. Ia meraih total 9 gelar juara dunia di semua kelas, termasuk 7 di kelas Primer MotoGP. Namanya bukan hanya ikon di Italia, tapi simbol motorsport modern global. Karismanya, gayanya yang nyentrik, dan selebrasinya yang unik membuatnya dicintai dan diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia. Di sisi lain, Marc Marquez lahir di Cervera, Spanyol pada 17 Februari 1993. Ia adalah anak ajaib yang menggemparkan dunia MotoGP sejak debutnya di kelas Primer tahun 2013. Dengan gaya balap agresif, penuh risiko, dan kemampuan menyelamatkan diri dari ambang kecelakaan yang hampir mustahil, ia langsung mendapat julukan The Baby Alien dari Casey Stoner. Marquez mendominasi era 2010-an, memenangkan 6 gelar juara dunia di kelas Primer. Seringkali secara beruntun, ia adalah representasi generasi baru, kecepatan murni, dan ambisi tak terbatas. Awalnya, meski berasal dari generasi yang berbeda, hubungan mereka harmonis. Bahkan ada sentuhan ironis di sini. Marc Marquez, si Baby Alien, adalah penggemar berat The Doctor. Dari idola menjadi rival, bibit konflik 2015. Kisah persahabatan awal mereka adalah sebuah narasi yang jarang terungkap sepenuhnya di media umum. Seperti yang banyak dilaporkan oleh media seperti motorsport.com dan crash.net, Marquez kecil tumbuh mengidolakan Rossi. Kamarnya dihiasi poster besar Valentino Rossi dan mainan motornya tak lain adalah replika motor sang idola. Marc bahkan pernah berkata, "Rossi adalah alasan saya membalap." Rossi sendiri pada awalnya melihat Marc Marquez sebagai pembalap muda berbakat yang bisa ia bimbing. Ada respect, ada kekaguman. Namun semua berubah drastis pada musim 2015. Musim itu akan selalu dikenang sebagai titik balik yang melahirkan insiden yang dijuluki Sepang Clash dan Qatar Clash oleh berbagai media internasional. Saat itu, Valentino Rossi berada di puncak perburuan gelar juara dunia ke-10 yang sangat ia dambakan. Persaingannya sangat ketat dengan rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo. Keduanya saling sikut di setiap balapan untuk memimpin klasmen. Di tengah pertarungan sengit ini, Rossi mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Ia mencurigai Marc Marquez yang saat itu tidak lagi berjuang untuk gelar juara, sengaja mengganggu balapannya dan bersekongkol dengan Lorenzo untuk membantunya meraih mahkota.
Puncak dari ketegangan ini terjadi pada Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang pada bulan November 2015. Ini adalah momen yang menjadi bahan diskusi tanpa henti. Dalam balapan itu, Rossi merasa Marquez memperlambat laju balapannya, mengganggu ritme dan strategi balapannya. Ia merasa Marquez sengaja menjadi penghalang. Puncaknya, seperti yang tercatat oleh BBC Sport dan ESPN, adalah insiden di lap ke-7. Ada kontak antara Rossi dan Marquez yang mengakibatkan Marquez terjatuh. Rossi kemudian dijatuhi penalti grid untuk balapan terakhir di Valencia. Penalti ini secara efektif mengubur harapannya meraih gelar ke-10. Setelah insiden tersebut, dalam konferensi pers yang penuh tensi, Rossi menolak mentah-mentah jabat tangan dari Marc Marquez. Momen itu menjadi simbol nyata persahabatan telah mati dan permusuhan telah lahir. The Guardian dan New York Times pada saat itu melaporkan secara luas tentang tegangnya suasana di pedok dan perang kata-kata antar kedua pembalap yang berubah narasi dari rivalitas sehat menjadi permusuhan pribadi yang dalam. Ini bukan hanya tentang poin kejuaraan, tapi tentang kehormatan dan kepercayaan yang terkoyak. Pasca Sepang, luka yang terus menganga. Sejak insiden Sepang 2015, hubungan antara Rossi dan Marquez tidak pernah pulih. Luka itu terus menganga, terlihat dari berbagai insiden dan sikap mereka di luar lintasan. Kebencian Rossi terhadap Marquez menjadi rahasia umum di pedok MotoGP. Momen penolakan jabat tangan di konferensi pers pasca Sepang, seperti yang diberitakan oleh media-media olahraga besar seperti Marca di Spanyol dan Gazzetta dello Sport di Italia, menjadi simbol abadi betapa dalamnya keretakan itu. Perseteruan ini terus berlanjut dalam bentuk insiden-insiden kecil di lintasan, perang dingin dalam pernyataan pers, dan ketegangan yang selalu terasa setiap kali mereka berada di satu ruangan. Salah satu menjadi bahan perdebatan panas adalah ketika Rossi tertangkap kamera menunjukkan ekspresi seolah senang saat Marc Marquez terjatuh dalam sebuah balapan, tepatnya di GP Thailand 2018. Video ini menjadi viral, memicu badai reaksi dari penggemar dan media seluruh dunia. Media Italia seperti Corriere della Sera dan media Spanyol seperti AS.com seringkali membedah ulang momen ini, menyoroti bagaimana emosi antara keduanya masih begitu kental. Bahkan bertahun-tahun setelah insiden awal, bagi banyak para penggemar, ini adalah bukti nyata beberapa dalam kebencian itu telah berakar. Dan tak hanya itu, belakangan terungkap pula bahwa Valentino Rossi telah mengunfollow akun resmi Instagram MotoGP. Banyak pakar dan media termasuk motorsport.com berspekulasi bahwa keputusan ini dilatar belakangi oleh ketidaksukaan Rossi terhadap dominasi Marc Marquez dalam postingan-postingan mereka, terutama setelah Marquez kembali meraih gelar juara dunia sejak 2016 hingga 2020. Marquez mendominasi gelar juara dunia, dan tentu saja konten media sosial MotoGP akan banyak menonjolkan pencapaian itu bagi Rossi. Mungkin sulit untuk terus-menerus melihat cuplikan keberhasilan rival yang paling ia benci di platform yang sama. Rujakan netizen, medsos sebagai arena baru. Inilah panggung yang diambil oleh netizen. Dengan informasi yang luas tersebar mengenai keretakan hubungan Rossi dan Marquez dan dugaan ketidaksukaan Rossi terhadap konten MotoGP yang didominasi Marquez, banyak pengguna media sosial melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Mereka tahu bahwa komentar yang menyebut Marc Marquez di unggahan Rossi akan memancing reaksi atau setidaknya mengusik sang legenda. Dan begitulah yang terjadi jika kita masuk ke akun Instagram @valeyellow46. Kita akan melihat ribuan komentar yang seolah merujak sang idola. Komentar-komentar seperti Marc Marquez juara 10 gelar, Lorenzo yang menang, Lorenzo yang juara bukan Rossi, Rossi versus Marquez selamanya. Bahkan ada GIF
yang menunjukkan Mark merayakan kemenangan atau momen-momen Rossi terjatuh atau gagal sengaja diposting di kolom komentar Rossi. Fenomena ini menjadi semacam pengganggu virtual yang bisa jadi lucu bagi sebagian, tapi menyakitkan bagi fans setia Rossi. Ini adalah taktik provokatif sengaja dirancang untuk mengusik dan memicu emosi Rossi, atau setidaknya mengingatkannya akan rivalitas yang tak pernah padam. Ini adalah bentuk dari kenangan kolektif penggemar MotoGP yang masih kuat, yang masih mengingat perseteruan panas antara dua pembalap legendaris ini. Beberapa netizen mengatakan bahwa ini adalah cara mereka menjaga warisan sejarah MotoGP. Yang lain mengaku sedang iseng, tapi sadar betul bahwa komentar mereka bisa memancing reaksi dan mempertahankan drama ini tetap hidup. Suara langsung dari pandangan Rossi dan Marc Marquez. Dalam beberapa wawancara, baik Rossi maupun Marc Marquez pernah memberikan pandangan mereka tentang konflik yang tak kunjung padam ini. Rossi dalam wawancara dengan GP1 pernah mengatakan, "Ada pembalap yang saya sukai dan ada yang tidak. Saya tidak perlu menyembunyikannya." Pernyataan ini cukup jelas menunjukkan bahwa perasaan terhadap Marc Marquez masih belum berubah. Sementara itu, Marquez dalam wawancara dengan Motorsport seringkali mencoba untuk meredakan tensi, namun tetap dengan nada yang tegas. "Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Saya hanya ingin menang, tapi saya tahu bagaimana rasanya bagi seorang legenda seperti Rossi. Ia juga pernah menyatakan keinginannya untuk berdamai, namun sepertinya keinginan itu bertepuk sebelah tangan." Hingga hari ini, keduanya belum pernah benar-benar duduk bersama dan menyelesaikan konflik secara terbuka. Beberapa penggemar masih berharap akan ada rekonsiliasi, sebuah jabat tangan simbolis yang mengakhiri drama ini. Namun, sepertinya hal itu sulit terjadi. Luka-luka dari 2015 masih terlalu dalam. Mengapa konflik ini tetap hidup? Sebuah analisis. Mengapa bahkan setelah Rossi pensiun, konflik ini tetap hidup dan terus menjadi bahan perbincangan bahkan di kolom komentar Instagram? Ada beberapa alasan kunci. 1. Pertemuan dua generasi dan gaya balap. Ini bukan sekedar duel balapan biasa. Ini adalah pertarungan antara dominator lama dan dominator baru. Dua gaya balap yang sangat berbeda dan dua kepribadian yang bertolak belakang. Rossi dengan karisma The Doctor-nya yang elegan dan dramatis, Marquez si baby alien yang agresif, penuh resiko dan tanpa kompromi. 2. Dampak media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, YouTube memperluas cerita ini jauh melampaui lintasan. Setiap komentar, setiap GIF, setiap meme menjaga api perseteruan terus menyala. 3. Fans yang terbagi. Basis penggemar Rossi sangat loyal dan protektif. Begitu pula penggemar Marquez. Perdebatan antara fans ini ikut menjaga isu tetap hangat. 4. Warisan sejarah MotoGP. Kisah ini telah menjadi bagian integral dari sejarah MotoGP. Ini adalah bahan pembelajaran dan refleksi bagi generasi baru penggemar yang terus mencari tahu akar dari persaingan ini. Bagi penggemar MotoGP, ini adalah salah satu kisah terbesar dan paling dramatis dalam sejarah balap motor modern. Konflik antara Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah salah satu yang paling ikonik dalam sejarah MotoGP. Dimulai dari rasa kagum seorang idola berubah menjadi ketidakpercayaan yang mendalam, lalu berakhir pada permusuhan yang bertahan hingga hari ini. Melalui media sosial, khususnya Instagram, netizen terus memelihara kenangan itu dengan cara yang unik dan terkadang provokatif. Dengan menulis komentar tentang Marquez, menampilkan gif kemenangannya, dan bahkan menyindir dengan kalimat-kalimat bernuansa nostalgia. Mereka menjaga agar saga ini tetap relevan. Bagi Rossi, mungkin ini adalah pengingat akan masa lalu yang tidak menyenangkan.
Tapi bagi dunia MotoGP, ini adalah bagian dari warisan yang tak terlupakan. Sebuah drama antara dua pembalap hebat, dua generasi, dan satu konflik yang akan selalu dikenang dan dibicarakan. Bagaimana menurut Anda tentang perseteruan ini? Apakah dendamnya akan padam suatu hari nanti? Bagikan opini Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini, bagikan ke teman-teman pecinta MotoGP, dan pastinya subscribe channel MGP Gacor agar tidak ketinggalan update balapan dan analisis mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.